dan kali ini ketemu lagi di konten highlight monthly vlog. Dalam video kali ini formatnya itu gue cerita tentang kejadian-kejadian yang gue alami selama sebulan ke belakang. Untuk video ini itu bulan Januari ya, karena gue syutingnya bulan Februari, udah akhir-akhir banget tapi nggak apa-apa. Sebenarnya konsep video ini tuh mirip kayak ID weekly vlognya Panji Pragiwaksono. Gue terinspirasi sama video ini, cuman karena bulan pertama dan emang gue pengen bikin ini, cuman baru bisa terrealisasikan sekarang dan baru bisa berjalan. Jadi untuk video kali ini emang cuma video gue ngomong aja, belum ada footage kalau misalnya gue ngelakuin kegiatannya. Di sini ada beberapa kegiatan. Di sini gue catat ada 4 lah ya. Gak usah baik-baik dulu karena gue juga lupa bulan Januari itu ngapain aja. Kita mulai dari awal tahun, Sabtu 5 Januari itu ada harapan baru. Sebenarnya tanggal 5 Januari itu gue ketemu orang baru, tapi sedihnya itu ternyata orang baru ini udah punya planning. Jadi kita udah punya planning nih gitu kan. Gue udah rencanain bareng planning tersebut, cuman bisik banget gak sih? Ya. Cuman orang baru ini ternyata dia punya planning juga, jadi kita berpisah di tengah jalan. Dia ngambil jalur yang lain, gue terjadi rencana awal. Mungkin kalau emang misalnya dia berubah pikiran ya gue bisa komen lagi, ya apa sih, masalah kerjaan doang. Tapi semoga sih di pertemuan berikutnya kita dapat project bareng. Yes. Lanjut. Jumat 10 Januari itu hari terberat di awal tahun. Ya, tahun 2025 tuh baru berjalan 10 hari, cuman gue udah ngerasain hari terberat gue, itu hari Jumat. Tanggal 10 Januari tadi. Kenapa? Karena sekali lagi gue dikecewakan sama orang lain. Pertama gue dikecewakan, terus mungkin beberapa hari sebelumnya itu juga gue kesal atau enggak, pokoknya bete gitulah sama orang, makanya tapi bete-nya ini bikin bener-bener parah banget sih. Sampai energi gue terkuras cuman buat 1 hari doang gitu. Masalahnya sih dibilang masalah cuma 1 doang, cuman karena masalah ini berat banget jadinya ya udah hari-hari gue ke depannya jadi lebih berat lagi. Itu sih, energi gue kuras pada hari itu doang. Lanjut namanya ada kesedihan pasti datang juga kebahagiaan kan. Nah, hari Rabu tanggal 22 Januari itu salah satu Rabu terbaik, karena di Rabu itu anak-anaknya kebetulan lagi asik-asik banget. Gue dapat rollingan anak-anak yang seru dari pagi sampai sore. Nah, buat yang belum tahu, gue ini kerjanya sekarang mahasiswa semester akhir yang nunggu sidang, terus sekarang emang lagi nyambi jadi guru pramuka di beberapa sekolah dari SD sampai SMK. Nah, karena gue guru pramuka, biasanya ngajarnya itu pramuka reguler ya. Itu cuman hari Rabu sama hari Kamis doang. Cuman kemarin itu lagi enak banget. Tanggal 22 Januari itu lagi enak banget. Mungkin emang gue juga lagi happy ya, terus anak-anaknya juga lagi sesuatu lebih. Mungkin karena Selasa juga gue udah prepare. Gue Rabu ini mau ngapain? Karena biasanya tuh gue Rabu tuh nggak prepare apa-apa, kayak udah berjalan aja, ntar tiba-tiba muncul ide ini baru kita ngajar ini, kayak gitu sih. Cuman mungkin karena emang udah di planning dari hari Selasa dari Selasa pagi malah udah di planning segala macem. Makanya pas eksekusi hari Rabunya seru banget. Dan kebetulan juga cuaca cerah, nggak hujan sama sekali dan nggak ada yang di cancel. Biasanya tuh kalau cancel itu ketika hujan. Nah, itu agak bete. Sebenarnya dibilang bete karena ketika lo udah nyiapin sesuatu terus tiba-tiba nggak jadi itu bete. Tapi ketika lo belum nyiapin sesuatu terus tiba-tiba nggak jadi, itu seru karena ya enak gitu kan. Gue nggak perlu capek-capek banget.
Terakhir tutup bulan Januari itu hari Minggu, tanggal 26 Januari, gua sama beberapa murid-murid gua yang emang dia pecinta banget transportasi umum Jakarta, itu kita jalan-jalan. Niatnya itu kita mau naik bis pariwisata doang sebenarnya, belum punya tujuan pasti gitu kan. Nah, pas udah nyampe di tempatnya, kita niatnya pengen ke Pantai Harapan Indah apa gitu, gue nggak tahu lah, pokoknya dari Jakarta Utara gitu yang jadi tujuan di bus pariwisata itu. Cuman karena penuh, itu kan hari Minggu ya, nah karena penuh banget, akhirnya kita pindah haluan ke daerah Istiqlal. Nah, di daerah Istiqlal, karena kita orang Islam, kita ya Istiqlal biasa aja. Kita pengen ke katedral ya. Bukan ke dalam katedral, tapi di katedral itu ada museum. Kita pengen ke situ. Cuman kita lupa kalau itu tuh hari Minggu. Hari Minggu itu ada kegiatan kan, pasti kan di gereja kan. Nggak bisa masuk juga. Akhirnya muter otak, daripada bete, udah kita makan dulu aja. Kita makan di warung kenyang di daerah Senen gitu. Ntar gue kasih tahu tempatnya di mana. Nah, di situ enak banget. Nah, abis dari situ baru kita geser ke taman yang mungkin sebagai orang Jakarta lo harus tahu, yaitu Tebet Eco Park. Nah, di Tebet Eco Park itu kita ngobrol segala macam tentang transportasi, dan di situ sebenarnya salah satu pemantik gue untuk bikin konten tentang transportasi umum Jakarta. Sebenarnya dari dulu udah ada, cuman baru ada niatan lagi ketika ada habis dari situ. Gue udah mulai bikin konten, dan kalau misalnya kalian nggak tahu, gue bikin konten di channel TikTok, di akun TikTok kita, yaitu Rakyat Biasa. Ntar gue kasih lihat linknya. Obrolan seru anak-anaknya. Obrolan seru, anak-anaknya asik, dan emang orang yang suka naik transportasi umum aja. Makanya ketika ada orang yang suka naik transportasi umum itu, sebenarnya kita bisa ngelihat, kita nggak perlu nanya, kita bisa ngeliat aja dari cara dia naik transportasi umum. Gimana transportasi umum itu identik dengan jalan kaki. Ketika dia jalan kaki terus dia ngeluh, berarti dia nggak suka sama transportasi umum. Tapi kalau emang dia suka dengan transportasi umum, mau jalan kaki sejauh apapun, dia biasa aja. Bahkan kayak have fun, seru, ketawa-tawa. Itu yang gue rasakan ketika hari Minggu itu. Seru, bawaannya asik, nggak ada yang bete, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang ngeluh. Itu sih intinya. Sebenarnya dibilang bete nggak juga, karena orang ngeluh tuh wajar. Cuman, bro, itu resiko nggak sih? Resiko dari lu naik transportasi umum harus jalan. Ya, mungkin itu doang highlight dari bulan Januari 2025. Semoga kita ketemu lagi di bulan Februari. Nah, di bulan di bulan Maretnya itu kita udah mulai puasa. Kemungkinan bulan Februari itu dibikin ketika udah puasa. Bener-bener banyak footage-nya, karena di bulan Februari banyak banget kejadian-kejadian seru. Contohnya sekarang, gue lagi di kampung dan ntar mau ke suatu tempat. Gue kasih tahu ketika tayangan bulan Februari muncul. Dadah.